Selamat datang di channel kami. Banyak ringkasan film-film menarik. Biar selalu update, tekan subscribe dan nyalakan notifikasi. Untuk mensupport kami boleh like dan bagikan video kami. Suku Comanche tinggal di Northern Great Plains pada September 1719. Dengan anjingnya Sari, seorang wanita muda bernama Nar berlatih berburu di hutan belantara. Ekor Sari terjebak dalam perangkap beruang di sepanjang perjalanan, tapi Naru bisa membebaskannya. Ketika Naru melihat ke atas, dia melihat apa yang awalnya dia anggap sebagai Thunderbird tetapi sebenarnya adalah kapal predator yang mendekat. Kemudian, saat mereka bersiap-siap untuk Puhtaamia mereka, atau perburuan besar-besaran untuk suku mereka yang berfungsi sebagai ritus peralihan bagi para pemburu, Naru menemani saudara laki-lakinya Taabe. Sementara ibu mereka Aruka menolak ambisi Naru, dia ingin dilihat sebagai pemburu bersama kakaknya. Predator muncul di dekat komunitas dan bersembunyi sebelum menguliti ular dengan kejam. Puhi, anggota suku yang mungkin telah diculik oleh singa gunung, sedang dicari oleh Taabe dan kelompok pemburunya. Terlepas dari keberatan semua orang kecuali Taabe, Naru menemani mereka karena dia yakin dia bisa merawat luka Puhi. Puhi ditemukan oleh kelompok terluka tapi masih hidup. Naru mengobati lukanya. Jika mereka menemukan Puhi hidup-hidup, sesuatu yang lebih besar dari singa gunung pasti ada di dekatnya karena singa itu tidak akan meninggalkannya dalam posisi itu kecuali jika diusir, menurut Naru. Tim pemburu tidak pernah berhenti mencari singa. Paaka adalah salah satu anggota kelompok yang memanjat pohon dengan Naru untuk membuat jebakan, tetapi singa dengan kejam menyeret Paaka dari pohon sebelum mencabik-cabiknya. Singa memanjat pohon dan mendekati Naru, yang memegang tombak di tangannya. Saat predator mengaum dan menyorotkan cahaya yang menyilaukan ke arahnya, singa itu menyerangnya. Sebelum jatuh dan kepalanya membentur batu besar, Naru menggunakan tombaknya untuk menikam singa dari samping. Taabe membawa Naru kembali ke rumahnya, di mana dia terbangun. Dia menyelesaikan Puhtaamianya dengan kembali dengan kepala singa gunung yang terbunuh. Dia ditunjuk sebagai panglima perang baru selama upacara yang diatur untuk menghormatinya. Keesokan harinya, Naru pergi sendiri dalam upaya untuk menemukan predator. Saat berjalan-jalan dengan Sari, dia menemukan cara untuk melempar dan mengambil kapaknya dan menemukan bidang kulit bison. Serigala juga menyerang saat pemburu alien menemukannya. Predator menyerang serigala di tengah saat menyerangnya. Predator kemudian merobek tulang belakang dan tengkorak serigala sebelum membakar kepalanya sampai ke tengkorak dan membawanya sebagai piala diikat pinggangnya. Pada akhirnya, Naru tersandung ke dalam lubang lumpur besar dan mulai tenggelam. Dia meluncurkan kapak yang tergantung di tali. Dan dia berhasil menyambar tunggul pohon untuk menarik dirinya ke tempat yang aman. Dia menemukan Sari dan seekor beruang. Naru berhasil bersembunyi sementara binatang itu mengejarnya. Pemangsa menemukannya sebelum beruang itu melakukannya. Pemburu hampir dikalahkan oleh beruang meskipun upayanya yang gagah berani. Tetapi pemangsa akhirnya meninjunya sampai mati, mengambilnya, dan menutupi dirinya dengan darah beruang sehingga Naru dapat dengan jelas melihat pemangsa. Naru melarikan diri dan menggunakan arus sungai untuk keuntungannya. Saat mereka dikirim oleh Taabe untuk menemukan Naru dan membawanya pulang, Naru menemukan anggota suku di pihak lain. Wasape, salah satu pria, diperangi oleh Naru, yang hampir mengalahkannya sebelum pingsan oleh salah satu anggota kelompok lainnya. Predator berada di atas angin dengan putaran penembak jitu dan membunuh salah satu pria sementara para pria mengikatnya dan bersiap-siap untuk menyerang. Saat para pria mulai dibunuh, Naru membebaskan dirinya. Saat berlari, Naru berhasil membuat kakinya terjerat jebakan. Penjebak bulu Prancis kemudian menjatuhkannya. Para penjebak menahan Naru sebagai tawanan dan menyiksanya dengan kejam. Rafael, salah satu pria, berbicara kepada Naru dalam bahasa Inggris dan bertanya tentang predator. Dia mengerti bahwa orang-orang inilah yang menguliti bison. Taabe dibawa keluar oleh penjebak bulu kepala, yang kemudian mengirisnya di dada dan turun ke perut. Untuk dijadikan umpan bagi predator, Naru dan Taabe diikat ke pohon. Para penjebak mendirikan pos pengamatan untuk menguntitnya, tetapi predator menemukannya sebelum dapat menghabisi kelompok pertama. Meskipun terpojok, pemburu menggunakan perangkap dan perangkat canggihnya untuk membunuh para penjebak dan melarikan diri. Kelompok lain berhasil membuat kaki predator terjerat perangkap beruang. Naru menggunakan kelicikannya untuk menyelamatkan mereka setelah memberitahu Taabe bahwa predator tidak menganggapnya sebagai ancaman. Sebelum membebaskan Sari, Naru kembali ke kamp penjebak dan membunuh orang terakhir. Rafael yang terluka menemukannya dan menawarkan untuk mengajari Naru cara menangani senjatanya dengan imbalan perawatan medis. Mengingat bahwa perangkap predator memotong kakinya, Naru memberinya obat dan merawat lukanya.
Selain itu, dia mengamati bahwa herbal dapat menurunkan suhu tubuh seseorang, yang membuat predator lebih sulit untuk mendeteksinya. Saat Naru bersembunyi, predator muncul. Jeritan Rafael menyebabkan predator membunuhnya setelah berjalan di atas lukanya sebelum menyadarinya. Taabe menyelamatkan Naru dan menyuruhnya pergi karena predator menganggapnya sebagai ancaman saat dia menunggang kuda. Taabe ditusuk oleh predator meskipun upaya mereka untuk melarikan diri. Taabe menggunakan napas terakhirnya untuk mengalihkan pemburu dari Naru sebelum menyerang Naru dengan pukulan fatalnya. Sambil membersihkan diri dan berlari, Naru menyesali Taabe. Naru menemukan pemimpin penjebak setelah memasuki hutan. Mirip seperti yang dia lakukan dengan dia dan Taabe. Dia menyerangnya dan memotong kakinya. Dia menunggu predator muncul saat menggunakan tanaman untuk menutupi tanda panasnya. Predator membunuh penjebak, tapi Naru menembak predator di kepala dengan pistol Rafael. Dia meraih helmnya sebelum berlari ke hutan. Untuk menusuk predator di kepala dengan panahnya, Naru menyudutkannya dengan helmnya sendiri setelah menjebaknya di lubang lumpur tempat dia jatuh. Dengan sari, Naru kembali ke komunitas dengan membawa kepala predator. Dia memperingatkan sukunya tentang orang kulit putih dan bahaya lainnya, memaksa mereka untuk memilih tempat tinggal baru. Suku bersukacita atas kesuksesan dan umur panjang Naru. Kredit diakhiri dengan apa yang tampaknya menjadi kapal predator tambahan yang mendekati komunitas Naru dan mengungkapkan lukisan gua tentang apa yang terjadi dalam film.